Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Abdul Nasir, peserta PPG dalam jabatan UIN Raden Mas Said Surakarta K2 Batch 2 tahun 2023. Berikut mempersembahkan video pembelajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Itu baru suaranya menggelegar. Jadi baru tuh suara mujahidah Palestina, ya kan? Oke, pagi ini Bapak akan cek dulu kehadirannya Ahmad Dafa Al-Farizi, Ahmad Fakhri Khalil, Asyura Aritiadi, Fajar Ar-Rahman, Sakit, Fatimah Zahra Firman, Hafiza Khaira, Yelwi Amanda, Inayatullah, Latifah, Muhammad Dafar Samudra. Ini Oke, jadi satu orang sakit ya tadi ya. Mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh ya. Mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosa bagi dia. Orang yang sabar ketika dia sakit maka itu akan menjadi penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada yang sudah tahu materi kita sebelumnya tentang zakat fitrah, sudah mengerti semua? Tidak. Ada yang belum mengerti? Tidak. Ada yang agak kurang nyambung? Tidak. Jadi mudah-mudahan kelas ini paham semua dengan materi kita sebelumnya tentang zakat fitrah. Nah, bab 2 ini kita akan membahas tentang zakat mal. Oke? Nah, zakat mal ini adalah zakat yang dikeluarkan atas kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, oleh individu atau perusahaan mencapai nisab batas minimum yang ditetapkan. Baik, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang zakat fitrah, maka hari ini kita akan berbicara tentang zakat mal. Ada yang tahu tentang apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan adalah zakat fitrah. Bagus, tepuk tangan untuk Zaki. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Udah cukup? Ya, zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki harta, kekayaan dengan mencapai nisab atau haul tertentu. Jadi sedikit berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu dia seluruh orang memiliki kewajiban untuk memiliki zakat fitrah. Oke, bagus untuk lagi. Yang lain juga diperdalam lagi. Kita lanjutkan. Next. Tujuan zakat mal. Tujuan zakat mal itu paling tidak kita memiliki tujuan zakat mal ada 3 yang mesti kawas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, membantu mengurangi kesenjangan sosial. Apabila zakat mal diriwayatkan oleh orang-orang yang memiliki harta, maka kesenjangan sosial di tengah masyarakat pasti berkurang. Karena di dunia ini sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan, ya kan? Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang malam, ada sih, ada yang kaya, ada yang miskin. Maka orang-orang miskin itu mesti kita bantu. Caranya dengan membayarkan zakat mal, zakat fitrah, sedekah, infak dan seterusnya. Tapi ingat, memberikan zakat kepada orang lain tidak boleh dengan cara menyakiti mereka sekalian. Ya kan? Kita udah berbuat pahala nih, tapi kita sekalian sakiti hati dia. Itu kan miskin, kan? Itu kan nggak boleh seperti itu. Karena wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak sama yang batil. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Yang kedua, mendistribusikan kekayaan secara lebih adil. Kekayaan itu apabila dimiliki oleh seseorang, maka mesti didistribusikan kepada orang lain. Sebab sesuatu yang tidak bergerak akan menjadi penyakit. Jantung memompahkan darah sehari semalam pernah berhenti nggak? Tidak pernah. Bumi
fuqara wal masakin musafir fisabilillah itu semuanya disebutkan Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Untuk siapa sedekah ini? Seperti dalil yang sudah kita bacakan di awal pembelajaran kemarin. Lanjut. Nah, ini dia. Yang berikutnya adalah perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu dikeluarkan satu kali dalam satu tahun. Cukup setelah akhir Ramadan. Di dalam bulan Ramadan boleh, itu sudah hukumnya sudah sunnah. Kemudian dikeluarkan sebelum khotim Idul Fitri naik mimbar. Sedangkan zakat mal itu berlaku dikeluarkan setiap sampai sepanjang tahun, setiap sampai perhitungannya masing-masing orang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Kalau seluruh dunia ini dikumpulkan orangnya, tentu dia memiliki harta yang berbeda-beda hitungannya. Rabiul Awal tahun ini, maka Rabiul Awal tahun depan keluarkan zakat. Muharram tahun ini, Muharram tahun depan keluarkan zakat. Cukup dia 1 tahun keluarkan zakat. Tapi ada zakat mal ini yang tidak menunggu dia haul, tidak ada haulnya. Seperti ada yang tahu? Ya. Terus dikas antara temuan dan harta perhiasan. Kemudian harta rikas ini kan temuan yang harta terpendam ya, bukan barang dapat ya. Kalau barang dapat bicara itu bukan rikas. Harta temuan ini harta terpendam. Ada dari tanah misalnya, kemudian ada pekerjaan atau misalnya dari tanah atau musuh berlian gitu kan, atau sebongkah emas. Itu adalah harta temuan. Itu disamakan sebanyak 20%. Dan nunggu setahun dulu. Kalau nunggu setahun enak tadi ya. Tapi dulu zakatkan sebanyak 20%, maka sisanya boleh digunakan. Kalau rikas, kalau yang kedua harta perhiasan. Harta perhiasan itu menurut mazhab Syafi'i itu hanya disedekahkan atau dizakatkan 1 kali selama pemakaian. Jangan bukan emas batangan. Kalau emas batangan dia memang termasuk harta yang dihitung per tahun. Tapi kalau setiap tahun dizakatkan. Tapi kalau perhiasan cukup sekali saja dizakatkan sebanyak 2,5%. Ada satu lagi yang tidak menunggu adalah hasil pertanian. Hasil pertanian kalau dia begitu panen dizakatkan. Panen apakah dia menggunakan irigasi? Kalau dia menggunakan irigasi maka panennya adalah zakatnya adalah 5% karena dia mengeluarkan biaya. Tapi kalau dia menggunakan sawah tanah hujan, air hujan, maka zakatnya 10%. Dan ini tidak menunggu haul. Oke, sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau nanya? Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Tadi sudah kita bahas perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Di antaranya tadi adalah waktu mengeluarkannya. Kemudian mungkin yang dimaksud Vanessa, apa lagi perbedaan yang lain? Perbedaan yang lain dan selain daripada yang kita sebutkan tadi adalah tentang bagi siapa zakat ini diberlakukan. Kalau zakat fitrah dia diberlakukan kepada setiap individu. Karena setiap individu hukumnya adalah fardu ain. Tapi zakat mal itu dikenakan bagi mereka yang memang memiliki harta. Jadi kalau mereka tak punya harta, Pak saya punya motor di rumah 1, mobil 1, nah itu tidak perlu dizakatkan karena dia bukan benda harta yang digunakan untuk menabung. Jadi dia adalah benda pakai, dia kendaraan. Dizakatkan pula nanti bannya separuh kan, jadi nanti tidak bisa dia kendaraan lagi. Ini pemahaman yang salah, maka ini mesti kita ketahui. Oke, lanjut. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, silakan. Kesimpulan dari kata fitrah dan mal adalah kedua bentuk amal kebajikan dalam Islam yang bertujuan membantu mereka yang membutuhkan dan mensucikan harta benda negara. Kedua zakat ini memiliki peran penting dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Ridwan. Nah, itulah kesimpulan.
coba dibuka pamflet masing-masing. Nah, di sana sudah saya bagi kelompok-kelompoknya. Buka pamfletnya masing-masing. Kita bagi kelompok-kelompoknya. Kelompok 1 itu Asyura, ketua kelompoknya Asyura. Ini silakan ditulis tentang nisab dari harta yang dizakatkan. Nisab untuk contoh nisab sapi dan nisab emas. 3 efek dari orang kenapa bagaimana apabila tidak mau zakat. Kelompok 4 dan kelompok 3 ya. Kelompok 3 tuliskan hikmah dikeluarkannya zakat. Oke, terima kasih. Silakan bekerja.
Tujuan zakat kelompok Naya ya. Ini kebalik ya, kelompok Naya harusnya cukup apa lagi ya. Jangan panjangnya, jalan selesai. Dampak yang dapat kita petik dalam zakat fitrah yaitu pertama, zakat fitrah menyusun dua memperoleh kebutuhan harta, tiga sarana menjadi kerukunan dan silaturahmi, empat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lima berbagi kebahagiaan sesama umat Muslim, enam membersihkan diri sendiri dari perbuatan dan sia-sia. Oke, terima kasih. Kelompok 4, teman-teman. Baik, ini rasanya sudah lengkap apa yang ditulis oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk berikutnya ini masing-masing kalian ada melakukan tugas, mengerjakan tugas